Halo guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau ngelanjutin mengenai bahas soal CPNS, khususnya di subtes TWK ya. Dan ini adalah part 13. Buat part 1 sampai part 12-nya aku bakal simpen di link yang ada di deskripsi dan juga bisa teman-teman cek di playlist CPNS. Oke? Sebelumnya aku mau infoin guys bahwa ada rekomendasi tryout terbaik untuk pejuang CPNS yang soal-soalnya itu udah super hot sih, nggak usah ditanya ya. Pemiliknya aja adalah Privat Alfaiz yang udah punya 1 juta subscriber. Wah, luar biasa ya. Di sini ada paket promo bundling 3 TO, SKD untuk TO 7, 8, dan 9. Ini udah super hot banget. Dapat 3 TO, soal-soalnya juga udah FR, detail skor per materi, ranking nasional, pembahasan soal, dan join grup belajar Telegram yang isinya itu udah sampai 20.000 orang. Nah, teman-teman bisa dapetin diskon dari 70.000 jadi 50.000 aja, guys. Potongan 20.000 di mana lagi coba ya. Nah, asalkan bisa pakai kupon atau kodenya itu RETA23, RETTA23. Jangan sampai salah ketik ya, nanti nggak masuk, oke? Jadi jangan sia-siakan sih kesempatannya, karena kan bentar lagi juga ujian ya, harus banyak latihan soal guys. Buat teman-teman yang mau ikut yang bundlingnya bisa pakai kode yang RETA23, tapi kalau misalnya mau coba-coba dulu bisa beli yang satuan dulu guys. Nanti kode kuponnya adalah RETA ya, RETTA. Itu dapat 20.000 aja dari 25.000. Oke? Jangan lupa update premium abis nonton video ini ya. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Buat teman-teman yang mau ngerjain soal dulu sendiri, boleh tinggal klik aja linknya di deskripsi. Kalau misalnya mau langsung nonton juga boleh banget. Oke? Yuk langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Sistem Integritas Nasional adalah salah satu bagian dalam roadmap KPK ya. SIN guys, SIN. Ini biasanya sih memang program anti korupsi gitu ya. Sistem Integritas Nasional merupakan suatu indeks yang dijadikan indikator efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan sistem ini, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun masyarakat, pihak swasta, dan pemangku kepentingan juga diikut sertakan. Jadi kayak ada keterlibatan semua pihak gitu ya guys ya. Keterlibatan semua pihak. Sehingga katanya sistem integritas nasional akan menjadikan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan berbasis pada, nah, ini yang paling tepat adalah yang C, guys, ya, transparansi. Jadi ada kayak keterbukaan. Kenapa? Kenapa ada program sistem integritas nasional? Karena adanya intransparansi gitu ya di lembaga kita. Maka dari itu KPK itu membentuk sistem integritas nasional agar bisa melibatkan publik dan juga bisa membuat programnya itu semakin transparan. Oke? Jadi tidak ada kayak kepentingan orang-orang atau golongan tertentu gitu ya demi mewujudkan cita-cita yang negatifnya gitu ya. Jadi udah dibatasin sama si SIN ini. Oke? Lanjut ya. Nomor 2. Nah, ini pengamalan sila ya, sering banget keluar, tapi hati-hati juga ke Gojek. Peran Indonesia, jadi di sini Indonesianya ya, dalam perdamaian dunia. Nah, ini sebenarnya dari kata-kata awal aja udah dapat poinnya ya. Kalau dalam perdamaian dunia, Indonesia itu tuh berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB atau MPP PBB. Nah, sebenarnya udah guys, sampai situ aja kita tuh udah bisa kayak menyimpulkan gitu ya. Ini tuh berarti pengamalan sila yang berhubungan dengan keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu sila keberapa guys? Nah, ini masih banyak yang kegocek ya. Banyak yang bilang sila kedua, karena di situ kan ada hubungan antara atau kerjasama dengan bangsa lain. Tapi kurang tepat guys. Yang tepat adalah sila ketiga, ada di poin 5, yaitu ketertiban dunia, dasar kemerdekaan, perdamaian abadi ya, sesuai sama yang ada di kalimat awal, lalu keadilan sosial. Jadi ini masuknya ke sila ketiga. Kalau sila kedua itu berhubungan sama hubungan atau kerjasama dengan bangsa lain. Kalau yang berhubungan sama perdamaian abadi itu sila ketiga, oke? Lanjut, nomor 3. Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 45, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena, nah, ayo ada yang masih ingat nggak teman-teman kira-kira alinea berapa yang berhubungan sama
yang diberkati oleh Allah kalau di pembukaan UD. Alinea ke tiga ya guys ya, yaitu intinya adalah kemerdekaan yang dicapai Bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi di sini ada suatu kepercayaan, religiusitas gitu ya di alinea ketiga. Nah, mana nih yang berhubungan sama religius, keagamaan seperti itu ada di yang B ya. Nah, kata kuncinya religius guys. Nah, kalau yang A, C, D, E itu kurang tepat ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Yang E itu dia ada religius juga ya, ada kata-kata karunia Allah, tapi ada kata-kata tidak perlu diperjuangkan. Padahal harusnya perlu diperjuangkan ya. Sedangkan untuk yang A, C, dan D ini kurang tepat. Ya, lanjut ya. Oke, nomor 4. Jangan sampai dalam hidup kita membuat susah orang sekitar, seperti mendirikan pabrik industri namun limbah dibuang sembarang tempat, yang menyebabkan kerugian bagi lingkungan sekitar. Hal ini berhubungan dengan sila Pancasila karena ada hubungannya sama masyarakat ya, kata kuncinya masyarakat guys, dan merugikan kepentingan umum, berarti ini masuk ke sila ke-5 ya, karena di sini ada merugikan kepentingan umum dengan mendirikan pabrik industri. Karena memang limbahnya itu suka malah bikin bau sekitar gitu ya, dan dibuang itu sembarang tempat. Oke, lanjut nomor 5. Nilai Pancasila yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga di sini adalah hubungan antara manusia dengan bangsanya. Jadi yang berhubungan dengan persatuan, kesatuan, nasionalisme gitu guys. Oke, ini poin-poin di sila ketiga ya. Oke, yang A nih, ikut mewujudkan perdamaian dunia melalui hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Ini benar. Saling menghargai. Saling menghargai, saling tolong-menolong itu sila ke-5 guys ya. Mewakili wakil rakyat dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah ini sila ke-4. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke? Juga ya guys ya, untuk soal-soal seperti ini terlihatnya mudah tapi suka banyak gocekannya guys. Lanjut, nomor 6. Sebelum terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, terjadi perbedaan pendapat antara kelompok pejuang senior dengan kelompok pemuda. Kelompok pejuang senior berpendapat bahwa kalau ini memang harus baca sejarahnya ya, nggak bisa untuk ngasal gitu guys jawabannya. Jadi memang harus banyak membaca juga. Nah, di sini ada dua pendapat gitu ya, ada yang senior dan juga pemuda. Kalau kata senior yang dikepalai sama Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, itu tuh berpendapat bahwa kemerdekaan itu harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam PPKI terlebih terlebih dahulu. Kira-kira yang mana? Yang B ya, kalau sesuai dengan konteks yang nomor 1. Kalau untuk yang pemuda dipimpin oleh Sultan Syahrir, lalu Hairul juga berpendapat bahwa proklamasi itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Oke? Jadi jawabannya yang B ya. Nomor 7. Aksi unjuk rasa berujung kerusuhan tersebut terjadi di wilayah Manokwari dan Sorong. Peristiwa tersebut dipicu oleh kejadian yang menimpa mahasiswa asal Papua. Terdapat dugaan praktik rasisme. Oke, dapat ya poinnya ya. Ada kerusuhan gitu ya di daerah Papua karena rasis. Terus, kasus-kasus yang berbau rasisme memang masih marak terjadi. Upaya yang paling tepat dalam yang dapat dilakukan semua masyarakat. Oke, masyarakat ya guys, kata kuncinya masyarakat. Yang A, menerapkan aturan yang tegas mengenai hukuman bagi aksi rasis. Nah, ini benar, cuma ini kalau ada di posisi pemerintah, guys. Ya, kan kalau masyarakat nggak bisa ya bikin aturan semaunya gitu ya. Menekankan pentingnya menciptakan lingkungan inklusif di segala bidang. Inklusif tuh keterbukaan ya, guys ya. Ini juga kurang tepat ya, karena masih bagian dari pemerintah juga, guys. Memberikan otoritas khusus bagi daerah-daerah yang tertinggal juga masih pemerintah ya. Aku tulis P ya, pemerintah. Menanamkan sikap toleransi pada diri dan meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, ini yang bisa dilakukan sama masyarakat ya. Ada toleransi, saling menghargai, dan juga meningkatkan wawasan kebangsaan.
mengajarkan kepada anak mengenai pentingnya saling menghargai perbedaan antara sama teman. Kalau ini di lingkungan keluarga. Nah, jadi nih hati-hati nih. Semuanya terlihat benar, tapi yang ada di lingkungan masyarakat itu cuma yang D. Oke? Nomor 8. Kalimat efektif terdapat pada pernyataan. Nah, jadi yang tidak mubazir gitu ya intinya ya. Dalam musyawarah itu menghasilkan 5 ketetapan. Nah, di sini kata depan dalam ini sebaiknya dihapus ya. Jadi dengan kata-kata musyawarah itu menghasilkan itu juga udah tepat, guys. Nah, ini juga nih, dalam pertemuan itu memutuskan, nggak usah pakai dalam ya, berarti ini kurang tepat. Aku X-in aja ya, biar nggak bingung. Itu salah gitu ya, yang A sama B. Yang C, kegagalan proyek itu sangat banyak sekali penyebabnya. Sangat banyak sekali, ini udah tidak efektif ya, harusnya sangat banyak aja gitu ya, atau banyak sekali gitu, jadi nggak usah dibuat over gini. Meskipun negara Brasil merupakan penghasil kapas nomor 1 dunia, tetapi harga tekstilnya sangat tinggi. Nah, meskipun sama tetapi, itu dua konjungsi yang seharusnya dipakai satu aja gitu ya. Misalnya kita hapus meskipun. Negara Brasil merupakan penghasil kapas nomor 1 dunia, tetapi, itu juga kan udah cocok ya. Atau kita hapus tetapinya, tapi di awalnya ada meskipun. Nah, udah deh, A, B, C, D itu kurang tepat. Jadi jawabannya udah pasti yang E. Budiman ingin menjadi juara umum di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga. Nah, betul ya. Jadi di sini konjungsinya cuma satu. Oke, nomor 9. Tulisan ini dibuat bukan untuk membahas soal iuran BPJS. Oh ya, baca dulu soalnya aja guys. Penulisan kata yang tidak sesuai. Sebenarnya guys ya, mau langsung baca opsi, kalau misalnya teman-teman udah menguasai tentang kata baku dan tidak baku, tentang luluh, itu bisa dapat. Misalnya nih, ketiga, yaitu penulisan Indonesia menggunakan huruf kapital. Nah, Indonesia kan bener ya, pakai kapital, berarti ini udah tepat. Kedua dan ketiga, yaitu penulisan kata dibahas dan sehat. Nah, dibahas tuh benar guys, disatuin ya, karena dia tidak menunjukkan kata tempat. Sehat juga udah tepat. Pertama, yaitu penulisan kata kontroversi. Kontroversi juga di sini udah baku guys. Pertama, yaitu penulisan kata dibuat dan dijadikan. Nah, ini, benar ya? Kenapa nih? Kenapa nggak boleh dipisah? Karena kalau untuk yang dipisah itu hanya menunjukkan kata tempat, misalnya di pasar, di sekolah ya. Kalau seperti dibuat, dijadikan, itu kan kata pasif ya. Kan awalnya misalnya kata aktifnya membuat, jadi dibuat. Nah, itu harus digabung. Oke? Ini juga udah benar. Jadi jawabannya yang D. Oke? Lanjut. Nomor 10. Kesalahan penulisan kata. Nah, surat kabar itu. Nah, ini surat kabarnya harusnya sekali aja nggak sih, guys? Jadi yang ada surat kabarnya nih. Oke, yang A sama yang B ya, C, D, E udah salah. Itu ditaruh di rak buku, rak buku. Nah, rak bukunya juga harus satu aja ya, yang ada di ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik di sini udah bener. Karena memang banyak tempatnya gitu ya di ruang publik, misalnya di halte atau di tempat yang dilewatin banyak orang gitu ya. Jadi di sini surat kabar sama rak buku ya, yang A. Nomor 11, simpulan yang paling tepat. Oke, simpulan. Sebenarnya guys, untuk simpulan ini, kalau yang paling mendasarnya, kita tuh bisa lihat di kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Cuma, di kalimat terakhir ini biasanya ada konjungsi jadi, oleh karena itu, dengan demikian gitu ya. Nah, itu kata kuncinya bisa diambil dari kalimat terakhir. Cuma kalau misalnya nggak ada kata-kata konjungsi itu, mau nggak mau kita harus baca dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa menyimpulkannya sendiri. Contohnya di sini ya, ada nggak konjungsi untuk simpulan? Dengan bantuan teknologi baru, ExxonMobil kesempurnaan dalam masalah keselamatan. Nah ini nggak ada guys, nggak ada konjungsinya ya, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Tapi nggak apa-apa, skimming aja, kita tentuin yang pentingnya. ExxonMobil memiliki komitmen untuk selalu menangani resiko-resiko yang berkaitan dengan keselamatan saat bekerja. Oke, ExxonMobil dan keselamatan bekerja. Langkah pertama untuk mencapai prestasi kerja tanpa cacat dengan memastikan tingkat motivasi dan partisipasi karyawan. Nah, ini udah kalimat penjelas sih. Di samping itu, karyawan harus mengecek dan membenahi adanya kerusakan. ExxonMobil yakin bahwa penciptaan lingkungan kerja yang aman dapat memberikan kinerja yang baik. Oke, lingkungan kerja dan kinerja. Dengan bantuan teknologi baru, ExxonMobil kesempurnaan dalam masalah keselamatan, kesehatan, dan perlindungan. Oke.
Untuk kalimat 2, 3, 4, dan sampai akhir itu adalah kalimat penjelas. Maka kalimat utamanya adalah kalimat awal. Dan kalimat utama ini bisa kita simpulkan juga guys. Bahwa di teks ini tuh menjelaskan mengenai ExxonMobil itu peduli banget nih sama keselamatan kerja karyawannya gitu ya. Berarti yang A ya, yang B, C, D, E itu kurang tepat. B, C, D, E di sini ini kalimat penjelas semua guys ya. Jadi kesimpulannya tetap harus kita baca dari awal. Oke, nomor 12. Para siswa belajar pendidikan kewarganegaraan. Para nelayan dan petani menyediakan pangan nasional, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan menanggulangi bencana alam, dan para medis menjaga kesehatan masyarakat. Jadi di sini ada nelayan, tim SAR, para siswa gitu ya. Ini tuh upaya bela negara apa? Nah, kalau misalnya dihadapkan dengan berbagai profesi seperti ini berarti adalah pengabdian sesuai profesi. Ya, jadi ada 4 poin di bela negara itu adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan juga pengabdian sesuai profesi. Pengabdian kepada negara ini nggak ada ya. Jadi antara A, B, C, atau D. Nah, tapi kan di sini ada berbagai profesi, maka di situ adalah jawabannya yang A. Oke? Nomor 13, salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat. Disintegrasi itu adalah perpecahan ya. Tapi di masyarakat guys. Masyarakat di lingkungan pedesaan, di pedesaan ya. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, ini lebih ke ranah politik ya, kurang tepat. Tawuran antar pelajar di sekolah ini sekolah. Pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di kantor balai kota. Ini juga kurang tepat ya, di pemerintahan. Perseteruan antar pemuka adat ya. Ini berhubungan nih sama pedesaan ya. Pemuka adat yang berbeda mengenai pemanfaatan air bendungan di desa. Udah deh, yang D ya. Kalau yang E, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Ini juga di lingkungan kampus ya. Jadi yang D. Oke guys, dua lagi guys. Lebih memilah dan setia menggunakan produk hasil dalam negeri. Nah, ini udah pasti nasionalisme ya. Kalau nasionalisme ini itu berarti sila ketiga ya. Pokoknya mencintai produk dalam negeri. Oke? Nomor 15, segala macam masalah yang terjadi dalam keanekaragaman dapat ditemukan dan dicapai titik temunya apabila terdapat sifat dan sikap berikut kecuali toleran, saling menghargai, saling percaya juga benar. Sektarian. Kalau inklusif tuh terbuka, guys. Kalau sektarian adalah orang yang sangat fanatik kepada suatu doktrin dan menolak paham yang berbeda dengannya. Nah, dan ini jelas banget malah membuat disintegrasi gitu ya. Mirip-mirip kayak itu ya, chauvinisme atau etnosentrisme gitu ya. Jadi kayak bener-bener ngerasa sukunya itu paling baik gitu ya, rasa paling baik. Padahal itu tidak tepat ya. Jadi jawabannya yang C. Oke guys, udah gitu aja. Dan ini ada PR ya. Ada 2 soal, teman-teman bisa langsung aja kirim di komen kira-kira jawaban nomor 1 apa dan jawaban nomor 2 apa. Yang mau download PDF-nya, PDF kosongnya bisa langsung download di deskripsi. Oke? Nah, gitu aja nih. Aku juga mau ingetin ya, untuk paket promo bundling 3 TOSKD di Privat Alpha East bisa dapat diskon promo dengan menggunakan Reta 23 ya. Kalau misalnya mau paket satuannya, bisa dapat kode promo 5.000 dengan kode Reta. Oke? Bisa langsung aja daftar di privatalphais.id. Oke guys, gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekeliruan dan hal-hal yang kurang berkenan. Untuk soal-soal yang ada tadi dibahas gitu ya, dan ngerasa masih ada yang ngeganjel, boleh nih kita diskusi di kolom komentar, oke? Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!